Bismillah. Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi dengan saya Gusta Yulian. Kali ini saya mau menyampaikan sebuah hasil journaling diri saya pribadi yang telah saya tulis kemarin ya. Kali ini saya baru bisa menyampaikan karena kemarin sibuk kerja terus, makanya hari ini saya bisa review hasil journaling diri saya seperti ini. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan ya nanti saya kasih tahu ya. Di video ini saya akan menyampaikan hasil journaling diri saya dan untuk review kehidupan juga untuk tahun ini dan ke depan ya. Langsung aja kita mulai ya. Isinya itu apa, seperti apa dan gimana? Langsung aja kita bacakan dan kita review. Kita ngobrol santai aja, kita sampaikan dengan santai dan nggak usah terlalu formal juga. Oke, saya bacakan ya. Hari ini saya mencoba menulis jurnal diri. Dari tahun lalu saya benar-benar merasakan bingung menentukan arah dan tujuan hidup. Ya benar teman-teman, dari tahun lalu aku benar-benar bingung dan nggak tahu tuh harus ngapain. Nah, harapan saya di tahun ini saya bisa mulai menata kehidupan saya. Dimulai dari tulisan ini untuk mengawali perubahan hidup saya, teman-teman. Mungkin teorinya gampang, untuk prakteknya itu yang agak sulit karena ada beberapa faktor dan halangan ya tentunya teman-teman. Oke, lanjut. Langkah awal apa yang harus diambil? Nah, itu pertanyaan saya untuk diri saya sendiri. Langkah awal apa yang harus diambil? Tentunya dalam journaling itu kita kan saling tanya jawab. Sebenarnya kita tanya jawab sama diri kita sendiri juga ya teman-teman. Nah, jawaban saya seperti ini. Mungkin dan pastinya saya harus membereskan hutang-hutang terlebih dahulu. Kenapa hutang harus dibereskan? Karena itu salah satu faktor utama dalam menghambat perubahan dalam hidup ya teman-teman, menurut saya. Karena di kehidupan saya hutang itu sangat-sangat berpengaruh dan sangat berpengaruh sekali teman-teman. Dan itu utang tuh nggak cuma 1 juta, 2 juta. Nanti ada hasilnya juga dan ada totalnya juga. Saya udah tulis semua pokoknya. Nah, hutang tuh saya pribadi tuh ada banyak, belum yang keluarga. Itu tambah pusing lagi ya teman-teman. Tapi saya di sini tidak fokus untuk hutang keluarga, melainkan ke pribadi saya. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah keseluruhan hutang pribadi? Oke, jumlah keseluruhan hutang pribadi saya berdasarkan catatan hutang saya pribadi total ada 10.750.000. Itu yang kerekap. Kalau yang kecil-kecil lah, kalau yang bisa saya bayar secara langsung mungkin hari besok, minggu ini, dengan bulan ini atau bulan depan itu nggak saya masukin karena aku anggap lunas, karena saya bisa membayar langsung. Yang 10.750.000 ini itu agak panjang dan agak lama karena bukan jumlah, melainkan kayak nggak di satu tempat gitu loh, jadinya tuh banyak, sebenarnya dikit-dikit cuman di banyak tempat, makanya itu yang bikin pusing gitu ya. Makanya sampai 10.750.000. Nah, itu tapi jumlah total. Jumlah tersebut nanti bisa di breakdown berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan skala prioritas ya teman-teman, ingat ya. Apa tuh skala prioritas? Ya, skala prioritas itu adalah kayak lo mau prioritasin utang dulu nih yang mau dibayar. Nah, gitu kan. Nah, lanjut nih. Jika sudah ada skala prioritasnya, bagaimana cara strategi membayar hutang tersebut? Oke, aku jawab sekali lagi ya. Dengan cara membayar hutang dari yang terkecil dulu, lalu setelahnya yang besar-besar dibayar. Nah, itu strategi saya. Cara membayar hutang tuh banyak. Ada yang mulai dari yang kecil terus ke besar, ada yang besar ke kecil, ada yang diratain gitu kan, tergantung pemasukan kalian ya kan. Kalau aku kan pemasukannya harian ya kan, makanya aku dari yang kecil sampai yang besar gitu. Makanya aku memilih
untuk yang dari kecil ke besar, karena pemasukan saya dan penghasilan saya tuh kecil gitu loh, harian pula, makanya seperti itu. Lanjut, bicara kebutuhan dan bertahan hidup, apakah hal tersebut juga ada skala prioritasnya? Jawab, oh tentu ada. Berikut saya tulis untuk skala prioritasnya ya. Skala prioritasnya tuh apa sih? Yang pertama tuh diri sendiri. Nah, diri sendiri itu dibagi beberapa aspek ya teman-teman. Ada kesehatan, spiritual, karakter, finansial juga nanti masuk di dalam. Terus untuk kedua itu adalah orang tua. Orang tua tuh meliputi aspek apa aja sih? Kesehatan, finansial, dan kesejahteraan. Nah, katanya bang, untuk aspek-aspek tersebut apakah nanti akan dijelaskan? Tentu saya jelaskan di pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Berdasarkan skala prioritas tersebut, apakah di breakdown lagi untuk per aspeknya? Tentu ini yang aku maksud. Nah, untuk diri sendiri itu kan tadi ada 4 aspek ya kan. Yang pertama itu aspek kesehatan. Gimana sih yang dimaksud aspek kesehatan? Tentunya gini, itu meliputi seperti badan, fisik, dan rohani itu harus sehat ya. Itu yang aku harapkan di beberapa bulan ke belakang atau tahun ke belakang ya teman-teman. Contohnya sudah mengurangi pelan-pelan mulai rokok, vape ya kan, mengurangi minuman keras ya kan, atau yang berbau-bau merusak badan itu dikurangi. Kalau bisa dihilangkan, tapi kan nggak mungkin ya, bukannya nggak mungkin, tapi susah. Namanya menghilangkan itu perlahan bertahap ya teman-teman. Oke, lanjut. Terus apa lagi? Berat badan ideal. Oh ya, berat badan ideal itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena jujur saya tuh kurus dong ideal, makanya saya ingin punya goals berat badan ideal. Oke. Terus menjaga pola makan dan istirahat. Yes, that's right. Itu harus, karena itu merupakan salah satu alasan untuk menjaga berat badan ideal adalah istirahat dan pola makan yang sehat ya teman-teman. Oke, terus menjaga rutinitas olahraga agar terjaga kebugaran tubuh. Nah, bukan berarti walaupun kita masih muda malas-malasan untuk olahraga, itu tidak. Kita harus tetap olahraga di masa muda, karena supaya apa? Menjaga ya kebugaran yang utama, sehat juga ya untuk masa depan juga beberapa tahun ke belakang. Vitamin dan gizi yang baik untuk tubuh, tentu jujur untuk beberapa tahun ke belakang untuk gizi dan vitamin itu kurang sekali untuk diri saya. Makanya saya memasukkan goals ini ke bulan ke belakang dan tahun ke belakang, karena sangat-sangat berpengaruh di dalam badan fisik ini ya teman-teman. Oke, merawat dan menjaga badan fisik yang sudah diberikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sudah diberikan badan fisik ya kan, badan fisik, mental yang sehat dan normal dan sempurna oleh Tuhan. Kita harus jaga dan merawatnya, jangan malah kita seenaknya dan merusaknya ya teman-teman. Itu tidak baik. Oke, itu aspek kesehatan sangat banyak ya menurut saya. Lanjut ini di aspek spiritual itu ada beberapa hal lagi juga ya. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan Sang Maha Pencipta ya, atau yang membuat hidup ini, atau Sang Pencipta kita. Tentunya menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing gitu loh. Nah, dengan cara gimana? Ibadah atau melakukan ritual sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing ya teman-teman. Nah, dan meninggalkan larangannya, nggak hanya menjalankan kewajiban tapi juga meninggalkan larangannya teman-teman. Terus melakukan ikhtiar lahir dan batin. Oke, yang dimaksud itu gimana? Lahirnya tuh kita kerja, batinnya kita berdoa. Makanya jangan lupa berdoa di dalam setiap hidupmu gitu teman-teman. Terus jangan lupa berdoa dan bersyukur setiap hari. Itu tentu kita harus bersyukur setiap hari, entah kondisi kita lagi buruk-buruknya atau lagi baik-baiknya, kita tetap harus bersyukur ya teman-teman, supaya keberkahan dan kelimpahan hidup kita terus ditambah oleh Sang Pencipta ya. Oke, lanjut. Itu untuk aspek spiritual ya kan, sedikit tapi sangat berbobot. Lanjut, ada aspek karakter.
karakter di sini atau maksudnya itu adalah tentang pribadi kita masing-masing, sejauh mana kita mengenal diri kita, ya kan. Nah, maka dari itu saya masukkan pengembangan diri, pendalaman karakter. Nah, sebenarnya pengembangan diri dan pendalaman karakter itu satu kesatuan harusnya ya, nggak bisa dipisahkan. Kamu harus mendalami karaktermu dulu untuk supaya kamu bisa mengembangkan dirimu ya teman-teman. Kalau nggak seperti itu nanti akan jomplang ya kan. Nah, lanjut menjadi growth mindset. Ini penting di era digital sekarang ya kan. Untuk anak-anak muda ya kan, kita harus punya mindset yang growth atau bertumbuh dan berkembang, karena itu sangat-sangat penting ya untuk masa depan kita, pribadi kita, bahkan nanti kalau kita sudah berkeluarga itu sangat-sangat penting. Pentingnya apa? Ketika kita memajukan growth, tentu saja kita di dalam menghadapi situasi di dalam hidup ini tuh sangat-sangat tenang dan sangat-sangat worth it ya teman-teman. Makanya kita harus punya mindset yang growth, jangan yang fix ya kan, jangan. Terus mencoba dan belajar hal baru. Nah, ini PR anak-anak muda zaman sekarang tuh tidak mau mencoba dan belajar hal baru ya teman-teman. Dia kalau sudah berada di zona nyaman, ya sudah, ya kan. Dia menikmati zona nyaman sehingga dia tidak bertumbuh dan berkembang. Termasuk saya ya, dulu. Makanya dari sekarang saya mau mencoba hal baru seperti ini. Ngomong di depan kamera, latihan public speaking itu sebelumnya belum pernah aku lakukan ya. Tapi saya rela beli device seperti mic, seperti handphone atau tripod udah ada ya di rumah, atau headset untuk menunjukkan apa sih? Ya tujuan aku simpel, hanya untuk mencoba hal baru ya kan. Yang dulunya saya nggak seperti ini, saya menjadi seperti ini. Siapa tahu dengan seperti ini saya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah atau uang ya teman-teman. Itu lebih baik lagi dan lebih good lagi ya. Tapi it's okay, ini permulaan, tidak ada masalah dengan hal ini. Oke, lanjut. Itu aspek karakter sudah ya kan, untuk pengenalan diri sendiri dan pengembangan diri itu seperti itu kurang lebihnya. Terus, nah ini aspek finansial tidak kalah penting juga ya teman-teman. Yang pertama tuh apa? Belajar manajemen keuangan. Wah, bener banget. Tentunya manajemen keuangan saya sampai detik ini saya bikin video itu jelek banget ya kan. Jujur jelek, karena dari kecil nggak ada yang ngajarin apa tuh finansial dan pendidikan finansial itu apa. Bahkan di sekolah pun saya tidak diajarkan, dan sekolah saya bukan sekolah ekonomi ya teman-teman. Sekolah saya itu sekolah ya SMK teknik otomotif layaknya anak-anak laki-laki pada umumnya ya kan. Oke, lanjut. Setelah belajar manajemen keuangan, tentunya kita belajar investasi dong ya. Setelah kita manajemen uang itu udah bagus ya kan, terus kita bisa menghasilkan uang ya kan, kita harus belajar investasi. Investasi itu apa ya kan? Investasi itu nggak cuma jangka pendek ya teman-teman. Investasi itu juga jangka panjang. Mungkin 1 tahun ke depan itu baru latihan dulu ya, 1 tahun ke depan. Setelah itu 10 tahun ke depan itu seperti apa ya kan investasi ya. Investasi itu bisa apa aja di ekonomi itu, ada saham ya kan, aset ya kan, kalau mau kan investasi dari leher ke atas dulu aja itu termasuk investasi finansial juga menurut saya. Karena kalau kamu nggak ada ilmunya, lo mau punya uang sebanyak apa itu nggak ngejamin bro, menurut aku seperti itu. Terus belajar menambah pemasukan. Nah ini menambah pemasukan juga penting. Kita jangan puas hanya dengan satu sumber penghasilan, kalau bisa kita tambah ya, 2 minimal. Jadi penghasilan utama dan sampingan minimal 2. Kenapa harus 2 bang? Ya karena untuk mempermudah dan mempercepat goals kamu di dalam finansial khususnya. Misal kamu kepingin punya tanah, rumah, atau bahkan kepingin beli something ya yang bermanfaat ya, jangan yang tidak bermanfaat ya teman-teman. Oke. Terus lanjut belajar bisnis. Nah belajar bisnis tuh konteksnya masih general ya teman-teman. Bisnis tuh apa sih sebenarnya? Bisnis itu adalah suatu sistem atau hal ya kan, sistem atau hal yang kamu untuk make money juga, intinya tuh untuk menghasilkan uang ya kan.
itu namanya bisnis. Cuman di dalam bisnis itu ada sistem. Jadi kalau kamu udah bisa menghasilkan uang dengan sistem, itu namanya bisnis ya. Apapun itu ya kan teman-teman, yang aku pelajarin dari internet, dari buku ya kan, seperti itu. Bisnis itu di era sekarang tuh sangat banyak teman-teman. Cuma model HP saja bisa seperti ini kita contohnya kan. Kamu ngomong di depan kamera, terus kamu upload di YouTube konsisten ya kan, terus kamu bisa monet, itu dapat duit juga, dan banyak orang suka dengan konten-konten kamu, itu it's okay gitu loh. Oke. Nah, itu tadi untuk diri sendiri itu beberapa aspek, dan empat-empatnya udah saya jelasin di dalam rangkuman video barusan ya, kecil-kecilan. Nah, lanjut. Sekarang ada yang kedua tuh orang tua. Nah, orang tua tuh ada 3 aspek ya teman-teman. Yang pertama aspek kesehatan. Nah, meliputi apa saja sih untuk goals dan tujuan saya, dan journaling diri saya itu ada memastikan orang tua di hari tuanya sehat dan bugar. Nah, itu tugas dan kewajiban saya karena saya merasa berhutang pada orang tua saya ya kan. Makanya saya mau memastikan di hari tuanya untuk orang tua saya tuh sehat dan bugar. Makanya saya tidak mau menyanyiakan kesempatan tersebut. Nah, lanjut apa tuh? Menuntun orang tua ke kehidupan yang sehat. Tidak beda jauh dengan sehat dan bugar yang tadi. Menuntun orang tua kehidupan yang sehat itu juga penting ya teman-teman. Itu nggak kalah penting, karena dengan kita menuntun dan kita memberikan misalnya asupan gizi dan pola makan istirahat yang baik, dan kita mensejahterakan orang tua kita jadi senang dan sehat juga ya teman-teman ya. Lanjut ya kan. Nah, aspek finansial. Nah, apa tuh aspek finansial? Misalnya isinya di orang tua tuh mencukupi semua kebutuhan orang tua di hari tuanya. Orang tua kepingin apa, aku bisa beli. Orang tua kepingin misal sandal, baju, makanan ini itu ya, saya bisa beliin. Itu rasanya bangga tersendiri ya teman-teman. Karena dulu waktu aku kecil pun orang tua seperti itu. Kenapa saya ketika sudah besar dan bisa cari duit sendiri, saya tidak bisa seperti itu? Nanti saya sangat menyesal dan kecewa di hari-hari saya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mensejahterakan orang tua di hari tuanya dan memenuhi semua keinginannya, ya kan, seperti itu kurang lebih. Terus aspek finansial sudah, ada aspek kesejahteraan. Aspek kesejahteraan apa sih ya kan? Orang tua di hari tuanya terbebas dari segala tekanan. Nah, yang namanya orang ya kan, walaupun lo masih muda ya kan, udah tua pun tidak lepas yang namanya dari tekanan hidup ya kan. Besar kecilnya itu tergantung pribadinya masing-masing ya teman-teman. Tentunya orang tua saya itu terbebas dari tekanan tersebut, minimal kurang ya kan, minim ya kan, tidak sebanyak sekarang yang orang tua saya alami mungkin ya. Itu keinginan dan harapan saya untuk merubah hal tersebut. Nah, memberikan kehidupan yang layak kepada orang tua. Nah, ini mungkin kayak ada tempat yang layak, baju yang layak dipakai, makanan yang layak dipakai. Itu tugas saya teman-teman untuk di hari tua orang tua saya. Maka dari itu saya percaya bahwa kalau kita memuliakan orang tua, kita kayak meratukan, merajakan orang tua kita, rezeki kita sebagai anak ya kan, pasti ada aja, percaya. Karena orang tua itu juga di dalam agama pun itu merupakan apa ya, tangan kanan Tuhan ya kalau dibilang seperti itu ya. Makanya ya teman-teman pasti kan ya, jangan durhaka, jangan kuat sama orang tua. Karena kenapa ya, tangan kanan Tuhan ya kan, kamu menyakiti tangan Tuhan, tangan satunya ngeplak dong kan, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, sudah habis untuk orang tua itu cuma 3 aspek aja ya kan. Nah, itu kurang lebih journaling diri saya kemarin ketika saya tulis seperti itu. Saya rangkum di dalam video seperti ini hasilnya ya kan. Mungkin di next ya kan aku akan journaling lagi, saya akan menuliskan apa yang aku rasakan di beberapa hari ke depan atau minggu ke depan bahkan bulan ya kan. Nah, nanti saya akan buat video rangkuman seperti ini dan saya upload di sosmed saya. Saya hanya untuk pengen dan saya untuk belajar public speaking biar jauh-jauh lebih bisa ngomong di depan publik dan pede ya. Walaupun sekarang masih di cafe yang bukan sepi sih, cuman emang jamnya udah malam, makanya sepi. Ini kalau bisa udah terbiasa ngomong, mungkin saya bisa di mana aja bisa ngomong.
seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan melihat video yang tidak penting ini mungkin bagi Anda, tapi bagi saya sangat penting dan untuk memorable dan story saya di masa depan bahwa saya sudah pernah mencoba, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada diri saya karena sudah mau mencoba dan melakukan hal ini ya kan. See you in the next video. Thank you.